Cara daftar pinjol tunaiku, kita hitung bunganya dan kita hitung statusnya apakah ilegal atau legal. Oke, yang pertama kita status dulu. Untuk status tunaiku ilegal atau legal, saya nggak bisa ngatain karena di daftar otoritas jasa keuangan dari aplikasi yang legal udah berizin ini nggak ketemu. Kan dia dari PT Amar Bank ya, sama untuk saya ngetik tunaiku langsung itu nggak ketemu. Tapi kita nanti buka dulu di pendaftaran, barangkali nanti kan tertulis tuh dia pinjem atau bekerja sama dengan PT apa. Oke, kalau soal legal atau ilegal saya nggak tahu karena tadi siang saya chat OJK WA, katanya gini, jangan percaya kalau ada aplikasi yang mengatasnamakan sudah berizin. Pokoknya daftar aplikasi yang sudah berizin ada di link ini, kata OJK. Akhirnya saya buka ketemu ini nih. Sampai dengan 21 Oktober 2024 total jumlah penyelenggara fintech lending atau fintech lending yang berizin di OJK sebanyak 97 perusahaan. Nah, aku buka isinya ini dan nggak ada tunaiku. PT Amar Bank juga nggak ada di sini. Aku sudah nyari, nggak ada guys. Nih, aku pakai pencarian biar mantap ya nih. Tunaiku, tuh nggak ketemu guys. Tapi nggak apa-apa kalau kalian pengen lanjut pinjol di tunaiku karena di sini cepet cair dan modal KTP aja. Kalau soal tunaiku aman enggak, saya nggak menjamin karena di sini nggak kedata. Kalau saya ngomong ilegal, saya juga takut kena kena masalah. Saya juga nggak ngerti karena nggak ada di daftar ini. Kalau kata OJK yang nggak ada di daftar ini ya ilegal, begitu. Ini kan semua terdaftar, apalagi tunaiku ini ada di aplikasi Android sama iOS juga. Tapi kenapa di sini nggak ada? Antara entah dicabut izinnya atau apa. Kita akan daftar, kita buka aja tunaiku, boom. Setelah buka, menggunakan lokasi izinkan sekali, pemberitahuan jangan, kemudian ajukan pinjaman. Wih, ini belum daftar udah. Kalau sampai uangnya langsung turun kebangetan sih. Beritahu kami pekerjaanmu saat ini. Misalnya saya pilih pelajar atau mahasiswa. Yuk hitung dulu cicilan per bulannya. Lama pinjaman, misalnya aku pinjam 1 juta ya. Misalnya 1 juta. Ini bisa nggak sih 1 juta? Nggak bisa disetting 1 juta kah? Yaudah pinjam 500.000. Bunganya nanti berapa persen? Terus angsurannya misalnya 6 bulan, minimal 6 bulan kalau untuk tunaiku. Lanjut. Nah, tunaiku menjaga aman. Oh, ini baru mendaftar nih. Langkah pertama kalian untuk mendaftar, masukkan aja nomor HP-nya, kemudian masukkan nomor email yang aktif. Lalu di sini kita suruh memasukkan nomor KTP kita. Kemudian lanjut. Nah, langkah berikutnya itu muncul tampilan kayak gini, tertulis ajukan pinjaman, tapi ini hanya pengisian data aja. Nanti di akhir itu kita kalau mau mengkonfirmasi pinjaman baru turun, kalau nggak dikonfirmasi maka uangnya nggak cair. Nah, di sini ada KTP, personal, alamat, pekerjaan. Di sini kalian tinggal isi aja, ada masukkan KTP, jenis kelamin, agama, status, tempat tanggal lahir, alamat KTP, dan blok RT RW berapa. Langsung aja ya, isi aja. Tentu saja ketika saya ngisi kalian nggak saya tunjukin karena itu data pribadi saya, nggak akan saya tunjukin kepada kalian, oke? Jika sudah diisi semua, kita pilih lanjutkan. Lalu kita isi bagian personal, misalnya tingkat pendidikan, nama ibu kandung, jumlah tanggungan, tujuan dana pinjaman, informasi rekening, nama bank, dan kontak, nama kontak, alamat kontak. Di sini aku agak bingung, tujuannya itu biasanya ada konsumsi, tapi di sini nggak ada konsumsi guys. Dan untuk pinjaman dengan tujuan konsumsi itu di OJK udah diatur per hari maksimal 0,3% bunganya. Karena ini saya takut nanti langsung terkirim, saya nomor rekeningnya ngasal aja ya. Lanjutkan. Lalu untuk alamat, di mana alamat tempat tinggalmu saat ini, masukkan alamat baru, boleh juga beda misalnya.
Pastikan pilih pekerjaanmu sudah benar agar kesempatan pengajuan diterima semakin tinggi. Kemudian kita pilih pelajar. Habis itu lanjutkan. Kemudian kirim pengajuan. Selamat pengajuan terkirim. Kemudian masuk akun. Nah, ini sedang mengecek akun. Dan tampilannya nanti akan seperti ini. Verifikasi identitasmu, percepat pencarian dana, lanjut verifikasi. Jadi belum selesai ya guys ya. Saya di sini pakai KTP terbalik ya guys ya. Ini hanya contoh aja guys. Karena di sini kok tiba-tiba daftar terus ngajuin. Oke guys, itu aja guys tutorial dari saya. Saya mau ngasih identitas secara lengkap, KTP dan foto saya. Saya belum berani. Dan tadi saya juga ngasih fotonya terbalik karena pertama, kalau misalnya ini legal, maka data saya akan masuk ke sana. Itu sudah walaupun saya gak pinjem. Kalau misalnya ini legal tapi anomali sekali, kita tiba-tiba ajukan pinjaman, kan biasanya kan mendaftar dulu. Biasanya ya. Ya terserah kalian deh. Kalau misalnya ini ilegal, mungkin kalau buat galbay aman, tapi kita nggak dipayungi sama hukum. Itu aja, kita nggak dipayungi hukum, marah-marah sananya atau apa, kita nggak bisa gugat juga karena itu legal. Semoga aja informasi saya bermanfaat dan bye. Saya belum bisa sempat ngitung bunga-bunga dan sebagainya karena di sini nggak ada simulasi. Mau ngitung bunga-bunganya nggak bisa, di sini nggak ada simulasi. Saya mau ngelanjutin identitas, mau ngelanjutin verifikasi. Saya nggak berani. Silakan teman-teman kalau mau lanjut. Ini tinggal verifikasi ini kok, selfie doang. Ini tinggal verifikasi selfie doang. Habis itu dana diajuin. Kalau nanti udah diterima, kita konfirmasi, maka uang bisa turun. Dan saya tadi ngisirin nomor rekeningnya, nomor rekening siapa, ngawur ya. Semoga aja bermanfaat. Saya Z dari channel ZZ Real dan bye.